guys, welcome back to Dikes Mada Podcast. Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat-sehat aja ya. Jangan lupa kita harus tetap semangat dan bahagia, ceria terus deh pokoknya ya kan? Betul tuh. Kan di sini kita akan memasuki bulan yang dimana akan ditunggu-tunggu oleh para umat Islam di seluruh dunia. Betul. Kalian tahu itu bulan apa? Bulan Ramadan, betul nggak? Bener dong. Yang bulan yang penuh berkah dan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia ya kan? Iya, jadi di sini saya akan Tunggu dulu, kita kenalan dulu nggak sih? Kita belum kenalan. Kita kenalan dulu yuk. Kenalin ya guys, nama aku Isna Ibnataya. dan saya Yomina Aswantio akan menjadi presenter di podcast kali ini. Yap, dan kita menghadirkan narasumber yang spesial banget buat bincang-bincang pada podcast kali ini. Kira-kira siapa ya? Narasumber Penasaran kali nggak ini nih? sangat-sangat istimewa bagi kita semua. Ini dia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang nak, Selamat para siang, Pak. presenter yang luar biasa. Amin. Menyapa juga Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nikmah Mahanani MPD, Bapak Ibu Guru SM Negeri 2 Trenggalek, dan juga tenaga kependidikan dan seluruh siswa-siswi hebat di SM Negeri 2 Trenggalek sebagai School Religious Culture atau sekolah yang berbudaya religius. Baik, perkenalkan nama saya Pak Mukhlisin. Saya biasa dipanggil Pak Mukhlis, mengajar pendidikan agama Islam di SM Negeri 2 Trenggalek. Dan pada kali ini saya diundang di Dikes Ya, podcastnya SM Negeri 2 Trenggalek untuk membahas terkait persiapan-persiapan apa yang kita langkah-langkahkan, kita siapkan menuju bulan suci Ramadan. Ramadan. Nah, alhamdulillah. Halo Pak Muklis. Halo juga nak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah semangat menyongsong puasa Ramadan. Siap Pak, alhamdulillah. Jadi kita tetap semangat ya Pak ya, karena mau menyambut bulan Ramadan. Iya dong. Sebelum puasa kita semangat, pada saat puasa juga harus tambah semangat. Iya betul Pak. Ini tuh kita kan udah mau memasuki bulan Ramadan. Iya betul. Itu tanda-tandanya apa aja sih? Sebelum kamu ngobrolin hal itu, aku punya pantun nih. Apa? Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Iya. Cakep. Cakep. Aku ulang ya. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Iklan sirup sudah muncul. Ramadan sudah dekat, Le. Pol cakep. Ternyata iklan sirup lebih mendahului pemberitahuan dari pemerintah terkait datangnya bulan Ramadan. Iya benar tadi? Bener Pak. Benar. Malahan kita itu tahu kalau hampir bulan Ramadan itu ya karena iklannya biasanya. Ada iklan sirup, terus iklan Sarung. sarung, Terus iklan biskuit kaleng yang buat biskuit lebaran gitu loh, kaleng, Pak. oke. Banyak deh Pak pokoknya. Iklan cat rumah. Iya. Terus itu obat asam lambung, obat sakit mah gitu Oke. buat orang-orang yang nggak Itu kuat ternyata puasa. memang iklan-iklan yang menghantarkan sebagai tanda-tanda bulan suci Ramadan mau Dekat. sudah dekat. Iya. Nah, selain iklan, sebenarnya tanda-tanda Ramadan itu di lingkungan sekitar kita juga Oh, tampak. iya betul Pak. Adik kalian? Kalau biasanya sudah pada main petasan gitu, Oke. sudah banyak yang jualan. Main petasan, kembang api, Iya. terus Kita magengan biasanya Pak. Apa Iya. ya bahasanya itu? oh ya megengan itu istilahnya sebagai bentuk rasa syukur umat Islam khususnya tradisi di tanah Jawa dengan bersedekah syukuran megengan menyambut kedatangan bulan agung atau bulan yang besar Iya. yaitu di bulan Ramadan. Ramadan gitu. Terus Pak, itu tadi aku jalan ke sini tuh banyak sekali orang-orang yang berjualan bunga sekaran di depan tempat pemakaman umum, Pak. Jadi Oke. kayak orang-orang itu sebelum menyambut bulan suci Ramadan, biasanya orang daerah sini tuh ada Ziarah, buat ziarah, nyekar gitu iya. ya. Nyekar itu sebagai sebuah ibadah
mengingat para leluhur dan mendoakan mereka. Iya, Itu betul. biasanya tradisi itu dilakukan berbarengan dengan tradisi megengan. Kita tasyakuran, kita berdoa pada Allah dan juga mendoakan para leluhur kita, orang tua kita, sanak famili yang sudah meninggal. Itu megengan. Terus kalau di masjid aku ya Pak itu Hmm. biasanya ada pujian-pujiannya yang khas gitu kalau mau nyambut bulan Ramadan itu. Oh iya. Ini insya Allah begini. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa ballighna ramadhana. Itu doa yang dimunajatkan, semoga kita bertemu di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bertemu di bulan Ramadan, bulan yang sangat kita nanti-nanti. Iya, betul Pak. Terus juga nih Pak, di rumahku itu ada kerja bakti, biasanya itu di masjid, di lingkungan masyarakat, terus juga kayak bersih-bersih rumah juga biasanya menyambut Ramadan. Iya. Itu setiap hari juga kita bersih-bersih rumah. Apalagi kita anak cewek ya. Ya, bersih-bersih rumah dan ditambah menyiapkan di bulan Ramadan bersih-bersih masjid juga. Iya, Nah, sebenarnya bulan Ramadan itu datangnya diiringi dengan 2 bulan yang istimewa sebelumnya. Iya. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban, baru kemudian datang bulan Ramadan. di Rajab. Ini istimewa juga loh. Apa Karena tuh, di Pak? bulan Rajab adalah peristiwa Isra Mi'raj. Mi'raj. Perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha ketemu Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah Sholat ya. sholat 5 Waktu. Nah, di bulan Rajab juga disunahkan untuk berpuasa dan bersedekah. Bulan Rajab kita tinggalkan, masuk kemudian bulan Sya'ban. Oh iya, Sya'ban dulu. Sya'ban ini juga bulan yang istimewa. Karena pada bulan Sya'ban, catatan amal kebaikan kita diangkat Allah. Nah, di sini juga disunahkan berpuasa, memperbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah, dan juga bersedekah. Ternyata 2 bulan sebelum Ramadan ini adalah dalam rangka menyiapkan kita untuk bertemu bulan yang sangat-sangat istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi kayak biar kita nggak kaget gitu Betul, ya Pak. biar kita siap, sudah persiapan sholat sunnahnya, sudah persiapan puasanya, sodakohnya juga biar nggak kaget saat masuk bulan Betul, Ramadan. Nah Pak, ini kenapa ya bulan Ramadan ini disebut-sebut sebagai bulan yang istimewa, bulan yang penuh berkah? Emang bulan-bulan biasa itu nggak istimewa dan yang nggak penuh berkah gitu Pak? Baik, ada hari yang istimewa, ada minggu yang istimewa, ada bulan, ada juga bulan yang istimewa. Dan salah satu bulan istimewa adalah bulan suci Ramadan. Kenapa bulan ini istimewa, penuh berkah menurut kalian? Kalian seneng nggak kalau datang bulan Ramadan? Pastinya sih seneng banget Iya ya, dong. karena kayak menurut saya tuh kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan teman-teman, kayak pada saat acara itu loh Berbuka buka bersama. iya, betul, Kayak kita betul. jadi bisa ketemu teman-teman lama, teman-teman alumni gitu loh Pak. Terus kan itu rasanya tuh adem, tentrem, setiap malam tuh ramai orang tadarus. Kayak kan, malamnya Pak? itu panjang banget itu ya. Iya benar. Dan seperti tidak ada spasi untuk waktu kosong. Ya ada aja kegiatan. Ada aja kegiatannya. Nah, itu adalah kita memandang bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Iya. Sebagaimana disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa diwajibkan kita berpuasa sebagaimana diwajibkan umat sebelum kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ternyata sebelum Islam pun umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu juga ada perintah untuk melaksanakan puasa karena ibadah puasa itu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pahalanya juga dilipat gandakan gitu. Pahalanya dilipat gandakan. Jadi pada saat bulan suci Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu dan pahala dilipat gandakan. Masya Allah. Pak, nyenggol pahala dilipat gandakan nih. Kan ini aku baca dari internet.
katanya di bulan Ramadan itu tidur aja itu bisa jadi ibadah. Iya, Dan betul. kita bisa juga mendapatkan pahala dengan tidur. Itu gimana tanggapan Easy Bapak? banget ya dapat pahala di bulan Ramadan. Iya, tinggal Baik, tidur yuk aja doa dapat tidur pahala. sama-sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika Enggak amwat. lanjut ini Pak. Oke. Jadi begini. Tidur saja sebagai aktivitas yang paling mudah. Iya. Aktivitas paling mudah dan menyenangkan apa? Tidur. Tidur. Tidur saja dapat pahala. Pahala. Apalagi kita mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah, ini kan masih libur awal puasa. Nanti di minggu depan kan masuk sekolah lagi. Iya. Jangan sampai karena menggunakan pandangan tidur pahala ketika di kelas terus Tidur. Nah, nih, ini teman-teman. pesanmu ke teman-teman apa ini? Ingat loh teman-teman, pesannya jangan tidur mentang-mentang bulan puasa. Iya, maksudnya jangan tidur di sekolah gitu Mas Jangan Manu. tidur di sekolah. Iya, kalau tidur ya waktunya tidur. Terus kalau waktunya sekolah ya kita harus sekolah menimba ilmu gitu, serius dalam menimba ilmu. Jangan mentang-mentang tidur di bulan puasa itu mendapat pahala. Jadi kita seenaknya tidur ya. Ingat tuh, dicatat ya. Nah, tadi keistimewaan bulan Ramadan. Satu, bulan penuh berkah dan ampunan. Kedua, ada amalan-amalan wajib seperti puasa yang pahalanya dilipat gandakan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Tapi pertanyaan saya buat kalian, Iya, apa Pak? menurut kalian, kan hadisnya jelas, setan dibelenggu. Berarti tidak ada maksiat dong selama Ramadan. Oh iya Pak, itu deh yang mau saya tanyakan Pak. Itu yang saya bingung, kan kalau setan itu dibelenggu, terus kenapa masih ada maksiat sih Pak di dunia ini saat bulan Ramadan gitu? Baik, kita selama ini berpandangan bahwa yang membuat bermaksiat itu adalah godaan dari setan. Kasihan ya setan. Difitnah ya. Itu terus menggoda manusia. Lama-lama mereka pensiun loh jadi setan. Nah, begini. 1 tahun ada berapa bulan? 12. 12 bulan. Nah, ketika masuk bulan Ramadan, itu harapannya apa? Harapannya adalah pada saat bulan Ramadan, hal-hal yang negatif, perilaku maksiat itu tidak ada. Tapi nyatanya kan masih ada aktivitas-aktivitas negatif yang itu jauh dari dikatakan baik, maksiat. Berarti itu adalah cerminan atau habit, kebiasaan yang dilakukan 11 bulan yang sebelumnya. Akhirnya tanpa digoda setan karena dia sedang dibelenggu di neraka, kebiasaannya juga dilakukan. Jalan sendiri gitu. Jalan sendiri, autopilot itu. Autopilot. Makanya kita harus menuju bulan Ramadan betul-betul harus persiapan. Kita menyiapkan fisik kita menyiapkan mental kita menyiapkan hati dan iman kita, spiritualitas kita, agar nanti masuk bulan Ramadan, pada satu Ramadan kita bisa memasukinya dengan persiapan yang betul-betul matang. Iya, soalnya di bulan-bulan sebelumnya kan kita ya udah bersiap-siap gitu Iya. ya Pak. Iya, benar. Di bulan Sya'ban, Rajab, di bulan Rajab kita persiapan, Sya'ban sudah persiapan, lah Ramadan insya Allah Bisa. sudah siap menyambut Ramadan. Siap dong, banget Pak. pastinya Baik. dong. Soalnya itu juga kan perbandingan antara bulan yang menjadi godaan setan sama bulan yang tidak ada godaan setan itu kan lebih banyak bulan yang banyak godaan setannya gitu ya Iya. Pak. Terus gimana sih caranya kita menghilangkan habit atau kebiasaan itu Pak? Wah, ini sulitnya. Tapi harus kita siapkan. Iya. Harus kita siapkan kebiasaan yang tidak baik di sebelum bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu bisa dikatakan sebagai kawah candra di muka. Apa itu Pak maksudnya? Atau momentum untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, koreksi diri, training. Kita di training atau didiklat ini istilahnya. Di training selama 1 bulan Ramadan. Kita diminta untuk sholat lebih rajin, ibadah lebih rajin, tadarus dikuatkan, amal-amal kebaikannya dikuatkan, agar ketika sudah lulus di bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, Idul Fitri, kita kembali ke fitrah, terlahir kembali sebagai muslim yang
sudah suci, imannya kuat dan bisa menjalani selama 1 tahun kemudian atau 11 bulan. Karena memang hakikatnya di bulan Ramadan adalah untuk menggodok, menyiapkan agar siap menghadapi kehidupan yang sebenarnya selama 11 bulan ke depan. Jadi mari kita manfaatkan siapapun, baik anak-anak, remaja, dewasa, lansia, bagi yang beragama Islam, kita jadikan momentum Ramadan sebagai sarana untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, kepribadian, sosial kita, spiritualitas kita, agar ketika nanti di akhir Ramadan kita lulus, masuk bulan Syawal, Idul Fitri, mendapatkan kemenangan dan kita berhasil menjalani 11 bulan yang akan datang jadi lebih baik dan bertemu lagi di bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Semoga kita umur kita tetap panjang. Amin amin ya Allah amin. Nah, di Pak? bulan suci Ramadan itu kan bulan yang istimewa. Betul. Tapi juga ada satu malam yang istimewa juga di bulan suci Ramadan. Malam ini lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Artinya ketika kita melakukan kebaikan pada malam ini, sama halnya kebaikan kita itu berlangsung selama 1000 bulan atau 83 tahun. Padahal umur kita belum tentu segitu. Belum tentu. Ya, umur manusia itu rata-rata antara 70 ke 83 itu lumayan. Tahu kan malam apa? Tahu dong, Pak. Malam Lailatul Qadar. Dan malam ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu surat di Al-Qur'an. Surat Al-Qadar. Betul, Pak? hafal kan? Hafal. Insyaallah hafal, Pak. Coba surat Al-Qadar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Tuh. Alhamdulillah, Nah, masih hafal ternyata. itu kan, tahukah kalian apa malam Lailatul Qadar? Malam itu 1000 bulan atau yang lebih dari 83 tahun kan, di malam yang istimewa ini. Bayangkan ketika kita beribadah pada malam ini, dilipat gandakan sekian banyak bulan atau 83 tahun. Lah, ada satu lagi keistimewaan di bulan Ramadan. Apaan tuh, Pak? Apaan tuh? Doa yang kita panjatkan akan diijabah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang siap-siap. Apa yang mau kalian minta pada Allah, tulis, catat, biar ditulis, nggak lupa. sampaikan di bulan suci Ramadan. Pak, sebentar nih, menyinggung tentang doa nih. Kalau kita sekarang berdoa diturunkan uang 10 triliun di sini gitu, apa juga akan dikabulkan, Pak? Kalau dikabulkan aku juga doa kayak gitu deh. Ini nggak logis. Doanya ya yang masuk akal juga, yang kemudian doa ini bersifat baik. Kira-kira kalau sampean diminta untuk berdoa, apa pengharapan kalian? Diampuni segala dosa-dosa itu pasti. Diampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik yang kita sengaja ataupun tidak kita sadari. Ngomong-ngomong masalah dosa itu kan tidak selalu muncul dari lisan kita. Iya, betul. Dari penglihatan kita, tangan kita, jempol kalian juga, jempol di ini loh. Ya. Nah, Sekarang itu generasinya rawan nggak bebas. itu rawan dosa itu. Setannya sekarang itu. Kalau istilahnya setan, banyak yang menyebut ada setan, ada namanya setan gepeng. Ini setan gepeng. Setan gepengnya ini. Jadi mari menuju ke Ramadan dipersiapkan hal-hal yang positif agar kuatkan mental, fisik, materi kita, zahir batin kita agar kita betul-betul siap menyongsong bulan suci Ramadan. Ya. Tadi loh Pak, kalau menyinggung malam Lailatul Qadar itu malamnya itu setiap malam atau di mana sih Pak malam Lailatul Qadar ini? Malam Lailatul Qadar itu ditunjukkan bahwa di malam, nah tak tanya saya lagi. Sekarang tak tanya. Malam kita kan ini ya. 10 malam terakhir petunjuknya. Iya. 10 malam terakhir
Ini kan kelas 3 sedang SAJ, sumatif akhir jenjang atau ujian. Nah, kalian yang masih kelas 10 dan 11, kelas berapa ini? 10. Kelas 10 saya tanya. Jawabannya pilihan multiple choice. Malam Lailatul Qadar itu jatuh pada A. 10 malam pertama Ramadan. Kedua B. 10 malam pertengahan Ramadan. Yang C. 10 malam terakhir bulan Ramadan. Pastinya C nggak sih? Umat Islam asli itu jawab C, Pak. Baik, 10 malam terakhir dan itu di malam Ganjil. Berarti Itu loh Pak, seingat saya itu tanggal malam 21, 21. malam 23, malam 25, malam 27, sama malam 29. Tapi kalau di musola saya itu biasanya malam 29 itu sudah diperingati kayak kataman tadarus Al-Quran gitu, kayak ada Iya. lodo, terus ada Wow. selamatan gitu loh. Ini berarti salah satu momen-momen istimewa yang paling ditunggu-tunggu. Iya, pas Selain malamnya itu panjang, full takjil, full makanan di masjid musola. Nah, itu malam ganjil yang pasti, tapi selalu menjadi rahasia Allah. Oh, itu dirahasiakan ya, Pak? Dirahasiakan. Kalau tidak dirahasiakan, kalian pasti siap-siap. Oh, malam 21 berarti 21 saya tak menyiapkan, didesain dulu. Biar ini menjadi tetap kejutan, biar tetap menjadi rahasia, dan umat Islam yang beribadah selama bulan Ramadan ibadahnya juga baik, full, sengaja dirahasiakan mungkin ya. Kalau tidak dirahasiakan khawatirnya nanti misalkan dipastikan malam Lailatul Qadar malam 23. Yang lain nyuantai 23 ibadah serius, 24 nyantai sama Idul Fitri. Logikanya 1 kali beribadah sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Berarti 1 kali beribadah di malam Lailatul Qadar secara matematis tidak beribadah seumur hidup sudah tercukupi dalam 1 malam. Astagfirullahaladzim. Jangan. Jangan seperti itu. Ingat ya teman-teman, kita ibadahnya Jangan. itu serius dalam setiap hari deh ya, Setiap Pak hari, ya. setiap hari. Berarti jangan cuma nunggu malam Lailatul Qadar doang. Berarti kalau 5 malam Lailatul Qadar gitu ya Pak, itu sudah berapa pahala yang kita dapat? Sudah kayak beribadah berapa tahun kita? Hitung-hitungannya kayak gitu. Cuman kadang kita juga berpikir kadar diterimanya ibadah kita. Oh iya, Diterima benar enggaknya juga. kita Baik, iya. dalam beribadah gitu ya, Pak. Jadi kan Pak, Semada atau SMA Negeri 2 Trenggalek itu sekarang itu mendapatkan gelar School Religious Culture. SRC. Iya, betul tuh. Jadi kayak apa sih Pak partisipasinya dari SMA Negeri 2 Trenggalek untuk Ramadan kali ini, kayak acara apa yang dibuat pada Ramadan kali ini? Apakah menyenangkan? Apa malah kayak Apa kita malah libur, Pak? apa libur. boring jangan-jangan? Baik, libur itu zaman eranya Gus Dur dulu, 2003 itu. Baik, kita patut bersyukur di ujung tahun 2024 SMA Negeri 2 Trenggalek, SMA yang kita secintai ini mendapatkan juara 2 role model School Religious Culture atau sekolah berbudaya religius tingkat provinsi jenjang SMA. Keren banget sih. Harusnya ini pialanya tak bawa sini, piagamnya tak bawa sini, karena kemarin saya juga dapat undangan dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek juga membahas terkait bagaimana SMA 2 Trenggalek ini bisa mendapatkan apresiasi dari Kementerian Agama terkait School Religious Culture. Nah, pertanyaan tadi kan kegiatan apa yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama yang jelas tidak libur. Sedih dong. Yang pertama jelas tidak libur. Saya khawatir nanti kalau libur saya akan hibernasi di rumah selama 1 bulan. Malah tidur nanti. Nah, kita mengadakan kegiatan Pondok Ramadan atau Pesantren Ramadan. Kita laksanakan 2 hari untuk kelas 11, 2 hari untuk kelas 10. Juga nanti kegiatannya adalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah nanti kita berikan kepada mustahik atau yang menerima zakat di sekitar lingkungan SMA 2 Trenggalek dan kepada pondok pesantren dan panti asuhan. Biasanya juga kita mengadakan kegiatan santunan anak yatim piatu dan kaum duafa. Itu kegiatan-kegiatan positif yang kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, dan masjid kita itu termasuk masjid yang terbesar di lingkup sekolah. Alhamdulillah. Itu dapat menampung kapasitas 600 jamaah.
600 jamaah. 600 jamaah. Melebihi siswa semada gitu. Enggak, lebih dong. Melebihi siswa semada kelas 10 dan 11. Kalau sama kelas 12 masih kurang ya, Pak? Kelas 12 berarti enggak ikut. enggak ya, kan Pak? sudah ini sudah ujian. sudah SAJ, jadi kegiatannya fokus ke ujian. Dan nanti pas pesantren Ramadan atau pondok Ramadan jangan sampai tidak ikut. Ayo lo, siapa yang bolos lo? Ini Ada warning. hukumannya. Halo, ini warning. Warning. Pesantren Ramadan kita laksanakan selama 2 hari untuk kelas 11, 13, 14 Maret, sementara 17, 18 untuk kelas 10. Jangan sampai tidak ikut. Nanti ini juga termasuk kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap siswa yang beragama Islam. Yang non muslim tetap kita toleransi untuk itu. Oh, berarti libur ya yang non muslim ya, Pak? Ya, ada kegiatan belajar mandiri di rumah. Bah, jadi semakin nggak sabar ini menunggu gebrakannya SMA Negeri 2 Trenggalek. Kegiatannya nanti pasti seru ya, Pak ya? Pasti seru karena narasumbernya bukan hanya dari Bapak Ibu guru SMA 2 Trenggalek. Dari mana, Pak, kalau boleh tahu? Karena juga dari pengawas Kementerian Agama. Wow. Ini salah satu pengawas senior, beliau bergelar doktor, Wow, Gila sudah S3. Kemudian kita juga mengundang para kiai-kiai untuk mengisi kegiatan di podcast kita di SMA 2. Podcast. Mengisi pondok Ramadan. Kok jadi podcast sih? Mengisi kegiatan Pondok Ramadan. Pak, ini apa ada mau mengundang siapa sih Gus yang viral kemarin yang kesini, Gus Ikdam itu loh? Udah kan kemarin. Apa mau diundang lagi? Oh iya. Siapa tahu. Para netizen rahimakumullah. Dalam rangka 40 tahun SMA Negeri 2 Trenggalek, kita kemarin menghadirkan Gus Ikdam menjadi salah satu pengisi kegiatan pengajian di sini, dan itu ternyata mungkin salah satu daya tariknya karena pas Gus Ikdam merawuh di SMA 2 Trenggalek pas berbarengan dengan penilaian School Religious Culture dari Kementerian Agama. Wow. Keren. Kaget juga dari tim supervisor atau penilainya, loh Gus Ikdam dirawuh nih ta atau dihadirkan? Enggak Bu, pripun? Harusnya saya ikut, cuman karena ini saya harus menilai di tempat lain, tapi bagi saya ini sekolah yang luar biasa karena menghadirkan Gus Ikdam di SMA 2 Trenggalek. Luar biasa banget. Tepuk tangan buat SMA Negeri 2 Trenggalek. Nanti pada saat pesantren Ramadan atau pondok Ramadan juga kiai-kiai hebat, para dai-dai muda, milenial kita hadirkan juga mengisi kegiatan pesantren Ramadan. Jangan sampai tidak ikut. Jangan lupa teman-teman. Nanti pasti banyak banget pembelajaran yang kita dapat dari ulama-ulama atau pemuka agama tersebut gitu. Jadi kayak kita bisa banyak belajar tentang agama-agama biar kita itu bisa tobat, bisa membersihkan diri seperti itu. Jangan sampai tidak ikut atau tidak masuk. Di A nanti ada hukumannya, Pak? Ada nanti. Tungguin. Nah ini Pak, kalau untuk kita sendiri kan, itu apa sih Pak kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan sebagai generasi muda? Masa kita harus gini-gini aja? Yang gimana ya Pak? Gimana sih menjadi hamba Allah yang baik gitu? Untuk mempersiapkan di bulan suci Ramadan, kita harus siap-siap. Karena kita akan bertemu bulan yang istimewa. Ketemu orang yang istimewa kita persiapan kan? Iya kan? Iya, betul. Jadi ketemu bulan yang istimewa berarti juga harus persiapan. juga. Setidaknya persiapannya ada 2. Persiapan fisik dan persiapan rohani. Fisik kita persiapkan. Kita persiapkan fisik kita agar terjaga kesehatannya, pola makannya, kebersihannya, kebersihan rumah, masjid tempat ibadah dan seterusnya. Juga persiapan yang bersifat rohani. Persiapan rohani dalam arti kita persiapkan mental dan keimanan kita menyongsong bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan karena bulan ini istimewa, mari kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Misalkan pernah mendengar istilah pasan? Pernah Pak. Bisa di pondok gitu nggak sih Pak? Biasanya di pondok pesantren atau madrasah atau masjid musola ada ngaji pasan, yaitu ngaji kitab
selama bulan suci Ramadan. Tema-temanya juga tema tematik yang berkaitan dengan kegiatan ibadah-ibadah di Ramadan. Silakan bisa ngisi dengan pasan, ngaji di madrasah atau pesantren, baik secara langsung maupun bisa dengan ngaji online juga, kan sudah banyak sekarang di online kita bisa ngaji atau belajar agama juga. Isi juga dengan kegiatan yang positif yang lain, ya kegiatan pembelajaran biasa saat bulan suci Ramadan, ikut pesantren Ramadan. Kalau di rumah ya sholatnya berjamaah, ditingkatkan tadarus Al-Quran, terus apa lagi ya, tadarus Al-Quran, ibadah sunnahnya juga, tarawih juga ikut, sedekah juga ya Pak. Sebentar, ini tak tanya ini, hostnya kan cantik-cantik ini. Alhamdulillah, amin. Masya Allah ya Pak. Masih punya hutang puasa enggak? Ya udah. Alhamdulillah. Terkadang yang kelupaan bahwa kalau yang putri, remaja putri atau perempuan kan memang uzur syar'i, memang harus bolong, kecuali yang hamil. Kalau yang hamil biasanya memang penuh ya puasanya. Kecuali yang hamil, berarti muslimah memang harus bolong puasanya karena ada uzur syar'i atau berhalangan. Tapi halangan ini kemudian harus bahasanya disaur atau kemudian dikodok gitu kan? Dikodok puasanya, dilunasi sebelum bulan suci Ramadan. Tapi bagi remaja-remaja anak-anak ini yang sudah balik, sudah akil balik, sudah wajib berpuasa, jangan sampai puasanya bolong. Kecuali ada uzur. Karena mungkin sakit dan yang seterusnya. Betul, diingat ya. Kalau bisa itu hutangnya dicatat gitu. Kalau aku sih ya teman-teman, biar nggak lupa gitu ya. Dicatat, kemudian pelaksananya bisa berbarengan dengan pas puasa sunnah. Ya betul. Jadi pahalanya double gitu. Dapat kemanfaatan di nyaur puasanya, dapat pahala juga puasa sunnah. Baik. Nah teman-teman, aduh sayang banget ya, bincang-bincang seru kali ini udah selesai. Terima kasih kepada Pak Muklis sudah menyempatkan waktunya untuk ikut berbincang-bincang hangat mengenai Ramadan, keberkahannya Ramadan. Baik. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang di podcastnya, di castnya Semada atau podcastnya Semada. Setahu saya ya, ini adalah podcastnya satu-satunya podcast di sekolah tingkat SMA. Tepuk tangan untuk SMA 2 Trenggalek. Wah, keren banget sih. Satu-satunya ini. Kemarin saya juga diundang di podcastnya Kementerian Agama atau Kemenak, dan di sana juga saya menyinggung kalau di sekolah kami di SMA 2 Trenggalek juga ada podcast juga. Ternyata tadi pagi Bu Atik, rekan guru menghubungi untuk mengisi podcast. Kemarin di Kemenak baru saya bahas, hari ini diminta untuk mengisi podcast di sini. Apresiasi luar biasa, ini sebagai salah satu syiar Islamnya kita di sini. Bukan hanya tentang agama juga, tapi juga tentang kegiatan-kegiatan yang lain. Kita bisa membagikan ilmu-ilmu yang kita dapat. Betul. Terima kasih banyak ya kepada Pak Muklis. Baik. Teman-teman, kita akhiri podcast kita. Tapi sebelum itu ya Pak, kita mau mengajak Pak Muklis jargon dulu nih. Mau nggak Pak? Oke, siap. Gini nih. Gimana jargonnya? Kalau nanti saya bilang Dikes, nanti kita bareng-bareng jawab Semada Podcast, terus dada-dada ke kamera gitu ya Pak. Oke, siap. Oke, saya mulai ya. Dikes, Semada Podcast. Dadah. Terima kasih. Terima Sampai kasih jumpa juga. lagi.